Orang tua adalah garda pertama yang mengajarkan kehidupan pada setiap anaknya. Tapi bagaimana jadinya jika orang tuanya memiliki sebuah keistimewaan yang membuat mereka tak mampu untuk memberikan gambaran nyata tentang kehidupan? Mungkin pernyataan ini akan senada dengan cerita film yang akan Abid bawakan, di mana seorang anak wanita mempunyai orang tua yang memiliki autisme. Akan tetapi, ajaibnya ia berhasil menjadi anak yang berprestasi, yang dapat memasuki universitas ternama bergengsi. Ini adalah kisah nyata dari seorang anak wanita bernama Bi. Jadi, bagaimanakah ceritanya? Klik dulu tombol subscribe-nya dan dengarlah Abid bercerita. Seorang remaja wanita bernama Bi terlihat terkapar koma di atas ranjang rumah sakit. Entah apa yang terjadi padanya, sehingga ia bisa mengalami koma. Namun yang pasti, pada saat itu, keluarganya sering menyalahkan satu sama lain atas kecelakaan yang dialami oleh Bi. Ironisnya, Bi yang sedang koma mendengar itu semua. Dan hal itu membuat dirinya memikirkan, kenapa semua ini terjadi kepadanya. Semua ini berawal dari pertemuan orang tua Bi yang bernama Sharon dan Derek. Diketahui bahwa kedua orang tuanya adalah seorang pengidap autisme. Ayahnya mempunyai keterbelakangan itu akibat ditabrak oleh seorang pria mabuk sejak usianya 12 tahun. Sedangkan ibunya telah mengidap autis sejak dirinya lahir. Namun hal itu tak menghalangi mereka berdua untuk mencintai satu sama lain. Meskipun pada awalnya orang tua dari Derek dan Sharon tak merestui hubungan mereka, karena khawatir mereka tak akan bisa menjalani kehidupannya sendiri. Namun pada saat itu, Peggy yang merupakan ibu dari Sharon menginginkan anaknya hidup normal seperti orang lain, sehingga ia pun mendukung hubungan mereka dan membujuk suaminya untuk merestui hubungan mereka. Sehingga hal itu pun mengantarkan Sharon dan Derek ke pelaminan. Tapi tentu hal itu semakin membuat Besan dan suaminya Peggy merasa khawatir. Mereka mengkhawatirkan bagaimana jika nanti Sharon dan Derek mempunyai keturunan. Tentu mereka tak akan bisa mengurus anaknya. Hal itu pun membuat Loretta, ibu dari Derek, mengusulkan untuk mensterilkan Sharon agar mereka tak memiliki keturunan. Namun tentunya, ide itu ditentang oleh Peggy, karena ia tak mau merenggut hal itu dari anaknya. Ia pun mengatakan bahwa mungkin Sharon dan Derek tidak mempunyai hasrat seksual sama sekali, sehingga menurutnya hal itu tak perlu dilakukan. Namun ternyata pernyataan itu salah, karena persis setahun setelahnya, Sharon melahirkan seorang anak perempuan yang dinamai Bi Johnson. Tentu hal itu pun semakin membuat orang tuanya merasa khawatir, karena mereka menganggap Sharon dan Derek tidak akan bisa mengurus anaknya sendiri. Namun di tengah kekhawatiran itu, tiba-tiba Derek berencana untuk pergi dari rumah orang tua Sharon, karena dirinya ingin menghidupi keluarganya sendiri. Tentu orang tua Sharon melarang hal itu. Namun pada saat itu, Sharon dan Derek tetap bersikukuh bahwa mereka bisa mengurus anaknya sendiri. Sehingga pada akhirnya, mereka berdua pun memutuskan untuk pergi dari rumah orang tua Sharon dengan menggunakan sebuah pen pembelian dari ayahnya Sharon. Mereka pun pergi meninggalkan rumah orang tua Sharon. Bertahun-tahun mereka tinggal di dalam pen itu. Bi pun tumbuh besar di dalam pen itu. Sampai pada akhirnya, Derek mampu menyewa sebuah rumah kecil, hasil dari pekerjaannya menservis barang rongsok di toko mainan. Pada saat itu, Bi pun terlihat bahagia hidup bersama dengan orang tuanya. Akan tetapi, di usianya yang baru saja genap 10 tahun, Bi sudah diberikan banyak tanggung jawab oleh orang tuanya. Dimulai dari mengurus dirinya sendiri hingga mengurus kebutuhan orang tuanya. Namun pada saat itu, Bi tidak menganggap itu sebuah keanehan bagi dirinya. Namun pada saat usianya genap 10 tahun,
ia diwajibkan oleh ayahnya untuk bisa mengendarai mobil, karena menurutnya itu akan dibutuhkan di masa-masa darurat. Namun pada saat itu, B mencoba mendebat kemauan orang tuanya. Ia berkata, apakah ayahnya seorang idiot, sampai-sampai memaksa anak kecil untuk mengendarai sebuah mobil. Mendengar itu, ayahnya pun sempat tak menyangka dengan perkataan dari anaknya. Ia pun menanyakan, siapa yang mengajarkan kata-kata itu kepada dirinya. Dan dengan lirih dan penuh sedih, B pun menceritakan bahwa di sekolah dirinya dibully oleh temannya, yang mengata-ngatainya bahwa orang tua B adalah duo idiot. Mendengar itu, ayahnya pun mencoba untuk menenangkan B, dan berkata pada B bahwa B jangan mendengarkan perkataan seperti itu lagi. Beberapa waktu pun berlalu. B dibelikan seekor anjing peliharaan oleh ayahnya untuk menemaninya pada saat ia sendiri di rumahnya. Namun sayang, baru saja 1 minggu anjing itu di sana, anjing itu kabur dari rumahnya. B yang menyadari bahwa hal ini adalah situasi darurat yang dikatakan oleh ayahnya, berinisiatif mengejar anjing itu menggunakan mobil ayahnya. Namun tentu itu bukanlah ide bagus baginya, karena baru saja ia berjalan beberapa meter, ia menabrak halaman tetangganya. Hal itu pun membuat B didatangi oleh petugas dinas sosial di kotanya. Ia bernama Mary. Alhasil, Mary pun memberitahukan hal ini kepada keluarganya Sharon, yaitu kakaknya Sharon, yang bernama Joy dan suaminya Ben. Dan mendengar kejadian itu dari Mary, Joy pun memutuskan untuk mengurus B bersama dengan keluarganya. Namun hal ini sempat ditentang oleh Ben, karena menurutnya perilaku B sangat tidak normal. Hal itu tak lain karena dari kecil Joy tidak diajarkan tata krama apapun oleh orang tuanya. Sehingga hal itu pun membuat Ben merasa khawatir perilaku B akan mempengaruhi anak-anaknya. Namun pada saat itu, tiba-tiba Ben melihat B tenggelam di kolam rumahnya. Are you okay? You okay? Oh my God. You okay? Kejadian itu pun membuat Ben merubah total pemikirannya. Ia tak menyangka bahwa B tidak diajarkan berenang sama sekali oleh orang tuanya. Oleh karena itu, Ben pun jadi ingin menyelamatkan B dari masa kecil suram yang dimiliki olehnya. Sehingga akhirnya, Ben pun setuju untuk mengurus B. Bertahun-tahun, B diurus oleh Ben dan Joy. Ia disekolahkan di sekolah swasta di kotanya. Dan ternyata, hal itu membuahkan hasil yang manis untuk B. Karena berkat itu, B menjadi siswi yang berprestasi di sekolahnya. Namun, hal itu tak membuatnya melupakan orang tuanya. Karena pada saat ia menginjak bangku SMA, ia kembali tinggal bersama orang tuanya. Di sana ia mengurus segala macam kebutuhan orang tuanya. Dari mulai membereskan rumah, hingga menyiapkan obat-obatan untuk orang tuanya. Tak hanya itu, ia juga turut membantu perekonomian keluarganya dengan bekerja paruh waktu di sebuah kolam renang di kotanya. Dan untuk mencurahkan segala keluh kesahnya, ia memiliki seorang teman yang bernama Nia. Pada saat ia sedang mencurahkan isi hatinya pada Nia, tiba-tiba B dihampiri oleh seorang pria yang mengajaknya perkenalan. Ia bernama Ethan. Diketahui bahwa Ethan adalah seorang anak dari keluarga sultan. Dan Ethan nampak tertarik pada B. B pun diajak oleh Ethan untuk pergi ke sebuah pesta yang diadakan oleh teman-temannya di sekolah. Mendengar itu, B pun menerima ajakan itu. Namun, pada saat malam hari, pada saat ia sampai di pesta itu, ia disambut oleh Astrid, teman sekolah yang selalu membulinya dari dulu. Di sana B kembali dipermalukan di depan teman-temannya. Karena B tidak bisa ikut study tour ke Disneyland akibat keluarganya yang miskin. Hal itu pun kembali membuat B merasa sedih. Persis seperti dulu pada saat ia dibully orang tuanya idiot. Namun pada saat itu, tiba-tiba Ethan datang. Ia memberitahu bahwa penyakitnya kembali kambuh, sehingga membuat alat kelaminnya mengeluarkan banyak darah. Mendengar itu, B pun segera mengantarkan Ethan ke rumah sakit. Dan sesampainya di rumah sakit, Ethan bercerita
bahwa dirinya adalah penyintas penyakit kanker testis. Kejadian ini membuat dirinya sangat khawatir jika penyakitnya kambuh kembali. Namun pada saat itu, Bee berkata bahwa Ethan akan baik-baik saja. Dan jikapun penyakit itu kembali, Bee akan menemaninya dan membantunya untuk merawatnya. Namun untungnya, pada saat dokter datang, ia memberitahukan bahwa kondisi Ethan baik-baik saja. Kankernya tidak kembali tumbuh. Ia hanya mengalami iritasi ringan dan akan pulih dalam beberapa hari ke depan. Dan akibat kejadian itu, Ethan semakin yakin bahwa Bee adalah pasangan yang tepat untuk dirinya. Sehingga pada saat itu juga, Ethan dan Bee resmi berpacaran. Hal itu pun membuat hari-hari Bee semakin berwarna. Namun pada saat itu, Bee mengkhawatirkan satu hal. Bagaimana jika Ethan tahu bahwa orang tua Bee adalah seorang yang keterbelakangan? Hal itu pun membuat Bee selalu melarang Ethan untuk datang ke rumahnya. Namun pada satu malam, tiba-tiba Ethan datang ke rumah Bee. Meskipun awalnya Bee sempat melarang Ethan untuk masuk ke rumahnya, tiba-tiba orang tuanya datang dan mengajak Ethan untuk masuk ke rumahnya. Sehingga tak ada lagi cara yang bisa dilakukan oleh Bee untuk menyembunyikan kedua orang tuanya. Dan ternyata, apa yang ditakutkan Bee salah. Ethan sama sekali tidak mempermasalahkan keadaan orang tua Bee. Sebaliknya, Ethan malah kagum dengan kehangatan yang ada di rumah Bee. Sehingga Ethan pun berkata pada Bee bahwa Bee harus bersyukur dengan keadaan keluarganya yang hangat seperti ini. Akibat kejadian itu, Bee sekarang tidak merasa malu lagi dengan latar belakang keluarganya. Bahkan pada saat ia dibully oleh Astrid, pada saat ia sedang bekerja, dirinya bisa membalikan keadaan dengan berkata bahwa dirinya memang miskin. Akan tetapi ia memiliki IQ yang di atas rata-rata, yang angkanya jauh lebih tinggi dari Astrid. Bee juga mengatakan bahwa dia bisa menghasilkan uangnya sendiri, tak seperti Astrid yang hanya bisa meminta pada orang tuanya. Bahkan dalam percintaan, Bee sekarang berpacaran dengan lelaki yang Astrid idam-idamkan. Sehingga hal itu pun membuat Astrid dipermalukan di hadapan teman-temannya. Lalu setelah kejadian itu, hidup Bee berjalan menjadi lebih baik. Bee terus-terusan mendapatkan nilai terbaik di sekolahnya. Namun pada saat di akhir masa sekolahnya, Bee masih saja belum mendaftarkan dirinya untuk masuk ke perkuliahan. Hal ini pun membuat guru BK sekolahnya menanyakan kepada Bee, kenapa Bee masih belum ikut mendaftar kuliah, padahal dirinya sangat berpotensi untuk mendapatkan beasiswa dengan prestasinya. Dan ternyata, Bee beralasan bahwa dirinya tak bisa meninggalkan orang tuanya. Ia khawatir orang tuanya tak mampu untuk mengurus diri mereka sendiri. Sehingga Bee pun memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Mendengar hal itu, gurunya pun tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa merekomendasi tempat kuliah terbaik untuk Bee. Barangkali Bee nanti akan merubah pikirannya. Lalu setelah itu, pada malam harinya, Bee bertemu dengan Ethan. Pada saat itu, Bee menyemangati Ethan untuk mengejar cita-citanya. Karena menurutnya, Ethan bisa menjadi apa saja. Namun pada saat Bee ditanya oleh Ethan tentang cita-citanya, Bee malah merenung dan menjawab bahwa dia tak mungkin bisa menggapai cita-citanya. Namun pada saat itu, Ethan berkata pada Bee jika mereka harus mengejar cita-cita mereka, agar mereka bisa berjuang bersama untuk menggapainya. Ternyata hasil percakapan itu membuat Bee terpantik untuk menggapai cita-citanya. Bee yang sejak lama menyukai bidang astronomi, mulai mencari informasi tentang perkuliahan terbaik untuknya. Namun tentunya, hidup tak selalu berjalan mulus seperti bagaimana mestinya. Bee mulai mendapatkan hambatan di perjalanannya. Diawali dengan Nia yang marah pada dirinya, karena Bee seakan-akan melupakannya akibat selalu menghabiskan waktunya bersama Ethan. Ditambah lagi, pada saat ia sampai di rumah,
Ia mendapatkan kabar bahwa orang tuanya telah ditangkap polisi karena diduga telah menjual minuman beralkohol pada anak di bawah umur. Hal itu pun membuat B harus menebus kedua orang tuanya di kantor polisi. Dengan menggunakan uang yang dikumpulkannya untuk acara perpisahan, B membayar denda akibat kesalahan yang dilakukan kedua orang tuanya. Hal itu pun membuat B marah kepada kedua orang tuanya. Kenapa mereka melakukan itu semua? Di saat ia sudah berjuang keras mengumpulkan uang untuk perpisahan, akibat ayahnya yang tak lagi bekerja, B malah harus menghabiskan uang itu untuk menebus mereka. And you're real parents? Yeah, we are. Real parents don't need their kids to bail them out of jail! Grandma Loretta was right. They never should have let you have kids. We'd all be better off if I wasn't alive. Akibat kejadian itu, B pun memutuskan untuk mengcancel pendaftarannya ke perguruan tinggi yang diinginkannya. Karena lagi-lagi, ia sangat mengkhawatirkan nasib orang tuanya jika mereka ditinggal pergi olehnya. Ia pun menceritakan hal ini kepada kekasihnya. Namun pada saat itu, Ethan berkata bahwa orang tuanya dulu bisa mengurus diri mereka sendiri. Bahkan, mereka bisa mengurus B pada saat ia sejak bayi. Sehingga tak ada alasan bagi B untuk tidak bisa meninggalkan mereka, karena mereka akan mampu untuk berdikari. Namun pada saat itu, B tetap dengan keputusannya. Ia berpikir bahwa ia harus terus mengurus mereka. Dan hal itu pun membuat Ethan marah. Kenapa B tiba-tiba menghancurkan mimpinya? Padahal di tempo hari, B telah menyemangatinya untuk menggapai cita-citanya. Ethan pun berkata bahwa dirinya tak mau melihat B mengubur cita-citanya akibat alasan yang dibuat-buat olehnya. Setelah itu, Ethan pun pergi meninggalkan B. Semua kejadian itu membuat B sangat terpukul dengan situasi yang dihadapinya. Ia tak tahu harus berbuat apa dengan hidupnya. Bahkan untuk sekedar bercerita, ia tak memiliki wadah untuk meluapkannya. Sehingga pada akhirnya, ia menenggak minuman beralkohol untuk melepaskan beban di pikirannya. Namun sayangnya, hal itu membawa petaka baginya. Karena pada saat ia berjalan tanpa tujuan, dirinya dibungkus oleh teman sekolahnya. Untungnya pada saat itu, tiba-tiba B tersadar bahwa dia hendak dimanfaatkan oleh temannya. Sehingga B pun memaksa keluar dari mobil. Namun sayang, pada saat ia keluar dari mobil, ia terjatuh dan kepalanya terbentur ke batu, sehingga membuat dirinya tak sadarkan diri pada saat itu. Temannya pun berinisiatif membawa B ke rumah sakit. Namun karena temannya tak mau bertanggung jawab, mereka meninggalkan B di pelataran rumah sakit begitu saja. Dan dari situ terjawab sudahlah, kenapa B di awal film terkapar koma di rumah sakit. Lalu kemudian, setelah B berhasil mengingat semua kejadian yang menimpanya, B tersadar dalam komanya. Ia pun disambut dengan bahagia oleh keluarganya. Pada saat itu, orang tuanya meminta maaf kepada B karena telah berbuat buruk kepada B. B pun memaafkan semua kesalahan orang tuanya. Sehingga pada saat itu, suasana hangat pun tercipta di sana. Lalu pada malam harinya, B juga dihampiri oleh Ethan. Di sana ia meminta maaf atas perilakunya. Dan ia berkata bahwa dirinya sekarang akan menghargai semua pilihan yang akan diambil oleh B. Berhari-hari pun terlewati. Kondisi B mulai pulih kembali. Ia kembali bersekolah seperti biasa dan mencoba untuk memulihkan cedera yang dideritanya. Sampai pada suatu waktu, pada saat ia dan ayahnya sedang berkendara, B menanyakan kepada ayahnya bagaimana jika nanti ia pergi meninggalkan orang tuanya untuk mengejar mimpi yang dimilikinya. Dengan tersenyum, ayahnya berkata bahwa ibu dan ayahnya akan baik-baik saja. Bahkan, ia tak sabar
untuk melihat Bi menjalani hidupnya sendiri. Sama seperti dirinya dulu yang menjalani hidupnya sendiri bersama ibunya Bi. Mendengar itu, Bi pun tersenyum bahagia dengan jawaban yang diberikan oleh ayahnya. Dan dari situ pun, Bi kembali mendaftarkan dirinya ke universitas yang diinginkannya. Ia juga kembali giat belajar untuk memantapkan nilainya. Sehingga pada akhirnya, Bi pun lulus dari sekolahnya dengan nilai yang sangat memuaskan. Sampai-sampai dengan mudah Bi dapat memasuki Universitas California yang merupakan universitas bergengsi di Amerika. Mungkin segitu aja yang bisa Abed ceritakan. Semoga kalian bisa mendapatkan pelajaran, walaupun cuma sedikit. Dan jika kalian masih menonton sampai sini, Abed asumsikan bahwa kalian suka dengan video yang Abed buat. Dan maka dari itu, jangan lupa subscribe, agar kalian gak ketinggalan video yang baru Abed buat. Dan buat kalian yang mau bantu Abed, kalian bisa like, komen, dan share video ini. Karena hal itu akan membuat Abed semakin bersemangat untuk membuat konten. Dan akhir kata, Abed mau mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.